paling dominan bahwa hati seseorang itu sehat. Tanda ini adalah tanda yang terbesar bahwa hati seseorang itu adalah hati yang sehat adalah ketika dia memiliki khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah pokok dari ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan aslul ilmi al-khasyah. Pokok dari ilmu adalah al-khasyah. Sebagaimana Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cirinya bila ingin tahu bahwa hati kita ini sedang sehat adalah adanya khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana Bapak Ibu jemaah sekalian kita mengetahui bahwa kita ini termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Barangkali ada yang punya bayangan sebenarnya saya ini termasuk orang yang hatinya sehat atau tidak. Maka caranya yaitu hatinya punya rasa takut atau tidak kepada Allah. Lalu tandanya orang yang merasa takut kepada Allah itu apa saja? Mari kita bahas bersama-sama beberapa poin, beberapa perkara yang jika terdapat dalam diri kita berarti kita ini termasuk orang yang takut kepada Allah dan itu menunjukkan sehatnya hati kita. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, ciri bahwa kita ini takut kepada Allah dan cirinya bahwa hati kita sehat adalah bila mendengar atau membaca ayat-ayat Al-Quran, maka kulitnya bergetar, merinding, dan setelah itu melunak atau tenang. Jadi cirinya orang itu kalau dia takut kepada Allah, dibacakan ayat Al-Quran merinding. Terus bedanya apa? Merinding karena takut, apa ini kesurupan? Ada orang dibacakan Al-Quran merinding. Jadi perasaan merinding dan memunculkan ketenangan, ya. Bukan merinding terus mengkerok terus mabot sirai, pada sini. Dibacakan Al-Quran tambah gemetar, bergetar badannya, tapi bukan karena takut dengan bacaan Al-Quran, tapi jinnya yang bereaksi. Bisa jadi begitu. Tapi kalau orang yang takut kepada Allah, misalkan sedang sholat jadi makmum, imamnya baca ayat-ayat Al-Quran, rasanya itu merinding. Dan setelah itu diikuti dengan lunaknya kulit kita, tenang, merasa damai. Ada rasa bahagia setelah kita itu mendengar ayat Al-Quran, lalu bergetar hati kita, merinding, kita terus ada rasa tenang, ada rasa bahagia. Itu tandanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 23. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran. Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan sebaik-baik perkataan. Kitaban mutasyabihan mathani, sebuah kitab yang mutasyabiha, ayat-ayatnya mirip antara yang satu dengan yang lainnya, dan ada juga ayat-ayat yang diulang-ulang. Nah, kadang-kadang baca ayat Al-Quran ada yang mirip, ada yang diulang. Contohnya dalam surat Ar-Rahman, ya, paling kelihatan karena diulang-ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali? 31 ya. Mana tadi di live ya, insyaallah. Di atas 30 betul. Saya lupa. Diulang segitu banyak. Dan juga ayat-ayat yang lain, contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 48 dan ayat Al-Maidah ayat 116. Ini dalam
dalam satu surat Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendakinya. Diulang. Maka inilah Al-Quran dan menjadi ibrat kepada kita semuanya bahwa Allah saja yang mewahyukan Al-Quran ini kepada Rasulullah yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Allah tidak segan-segan mengulang-ulang ayatnya. Padahal yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu perkara-perkara yang penting-penting saja. Tidak ada yang sia-sia. 6 ribuan ayat itu penting semuanya. Tapi Allah ulang-ulang. Ini ada tujuannya. Ada kalanya dengan pengulangan seseorang yang lupa jadi ingat. Dengan pengulangan yang sudah ingat tapi belum mengamalkannya. Dengan diulangi dia tergerak untuk mengamalkannya.